Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan rangkaian acara pembukaan Rapat Pendeta BNKP tahun 2026, mari kita saksikan bersama tarian Sekapur Sirih yang dibawakan oleh anak-anak kita SMA Swasta Kristen BNKP. Kepada anak kami persilakan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk anak kita Sekolah Swasta Kristen SMA Swasta Kristen BNKP Gunung Sitoli. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Si Sara si lima endronga Ira ama ina he
masito bali sumangema melamu bidizi ngalamu be bunga-bunga melamu bidizi ngalamu be bunga-bunga. Ailaga babana riboan nafo ni ohema mi tema nafosi sarana fosili maenronga mi tema nafosi sarana fosili maenronga. Ya, demikianlah tarian Sekapur Sirih yang dibawakan oleh anak-anak kita SMA BNKP. Sekali lagi mari berikan tepuk tangan untuk anak-anak kita SMA Swasta Kristen BNKP. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dalam ibadah pembukaan Rapat Pendeta BNKP tahun 2026. Di bawah naungan kasih setianya, kita berkumpul dengan sukacita, bersujud dalam syukur hanya kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudari sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudari. Rohnya menyertai saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17. Kita nyanyikan ayat 1 dan 7. Tuhan Allah hadir.
Marilah kita mengarahkan seluruh hidup kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ibadah pembukaan rapat pendeta BNKP ini dilaksanakan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuk. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Kami bersyukur atas kasih setiamu dan penyertaan Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Sehingga pada hari ini, kami para hambamu pendeta BNKP dari segala tempat dapat berkumpul di sini dengan sukacita. Saat ini, kami rindu bersekutu membawa pujian dan hormat bagi Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau hadir membimbing hati dan pikiran kami untuk senantiasa memuliakan namamu di dalam roh dan kebenaran. Urapilah para hambamu yang melayani, dan berilah ketenangan hati bagi jemaatmu dalam persekutuan ibadah ini, sehingga segala sesuatu dapat berjalan seturut dengan kehendakmu. Di dalam nama anakmu, Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, kita nyanyikan ayat 1, Gembala baik bersuling dan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalirkan sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Matius pasal 23 ayat 8 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara, kita datang di hadapan Allah yang Maha Kudus, bukan sebagai orang yang sempurna, melainkan hamba-hamba yang membutuhkan anugerah-Nya. Sebagai pelayan Tuhan, kita pun tidak terlepas dari kelemahan dan kegagalan dalam melakukan tugas panggilan sesuai dengan kehendak-Nya. Untuk itu, dalam penyesalan dan kerendahan hati,
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan tulus di hadapan Allah yang kudus dan penuh kasih. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, Engkau telah memanggil kami menjadi hamba-hamba-Mu yang rendah hati. Namun ada kalanya kami menempatkan diri di atas orang-orang yang kami layani dan melupakan bahwa Engkau satu-satunya yang layak dimuliakan. Seringkali kami ingin dilihat, didengar, dan ingin dipuji. Padahal Engkau telah berfirman bahwa yang terbesar di antara kami haruslah menjadi pelayan bagi semua. Ampunilah kami, ya Bapa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kami mengaku dengan jujur bahwa dalam menjalankan tugas panggilan yang telah Engkau percayakan, hati kami seringkali terbagi dan kesetiaan kami memudar oleh karena keangkuhan dan keinginan hati kami. Ampunilah kami, ya Bapa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Yang Maha Kasih, kami mengaku bahwa seringkali kami terjebak dalam ketidakselarasan antara kata dan perbuatan. Kami memahami mandat kasih, namun kami gagal berempati. Kami gagal melihat bahwa setiap rintihan jiwa yang mengalami kesulitan hidup adalah panggilan-Mu bagi kami. Tapi kami abai oleh jadwal rutinitas kami. Ampunilah kami, ya Bapa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Saudara-saudara, marilah kita menyatakan sukacita atas anugerah pengampunan dari Tuhan dengan menyanyikan lagu Fa'omuso Dedego. Oi, Samalida.
silakan untuk duduk kembali. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Nya yang telah kita terima dengan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450. Ayat pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkebun dalam susah pun senang dalam segala Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ayat kedua. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Musik saja. Kita nyanyikan ayat ketiga. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ayat keempat. Bertekun bersyukurlah hingga serta mendengar, sungguh indah anakku ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Musik saja. Marilah kita mengantarkan persembahan kepada Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261, Yae Zumange.
kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Tuhan mempersatukan kami dalam ibadah pembukaan rapat pendeta BNKP 2026. Sebagai ungkapan rasa syukur kami ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah pemberi berkat bagi kami. Kami telah mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan ini menjadi dupa yang harum dan berkenan kepadamu. Di dalam Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk. Marilah kita mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan melalui kor dan vokal grup. Yang pertama, mari kita mendengarkan kor dari Jemaat Kota Gunung Sitoli. Kepada Bapak Ibu, kami berikan tempat.
Mandala bisa pilih kan? Cuma Mandala. Kami mengucapkan terima kasih kepada KOR Jemaat Kota Gunung Sitoli. Saat ini bersiap-siap KOR dari Jemaat Madala. Lagi mau lagi. Mari kita mendengarkan persembahan puji-pujian yang dibawakan oleh KOR Jemaat Madala. Kepada Bapak dan Ibu, waktu dan tempat kami berikan. Bang Cika, audionya mati Bang Cika, laptop nggak ada. Oke, siap. Oke, di open aja, siap, oke. Siap, oke. Kan depan kakak itu, pelajaran masih dia segala karena ini. Bang, kalau kurang boleh tidak ke TV aja, nggak apa-apa. Kalau kurang boleh mundur ke belakang, nggak apa-apa. Pak, boleh mundur ke belakang Pak kalau kurang tempatnya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ini nanti Robert. Bang, boleh Bang ya? Ya. Oh, boleh. Ini kita di Mandala kan? Kasih aja. Oke Bang, pedekan Bang. Oke.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang membawakan kor dari Jemaat Madala. Kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian yang terakhir yang dibawakan oleh vokal grup dari Jemaat Mo'abe. Kepada Bapak dan Ibu, waktu dan tempat kami berikan. Apa nama gereja? Oke. Mungkin nanti biar belum keluar aku pernah. Oke, saya siap.
Terima kasih kepada Bapak Ibu dari Jemaat Mo'awe yang telah membawakan puji-pujian melalui vokal group. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50A. Kita nyanyikan ayat 1 sampai 2, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Ayat 2. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Kita kembali ayat 1. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Ayat kedua. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Ada banyak hal baik dan indah dalam hidup kami. Salah satu yang terbaik dan yang terindah adalah seperti pada momen saat ini. Di momen seperti ini kami disadarkan, kami punya Tuhan yang peduli, berkuasa, dan mengasihi kami. Di momen seperti ini kami diingatkan, kami adalah hamba-hamba Tuhan. Mendasari rapat pendeta tahun 2026, pendeta-pendeta BNKP, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh memandu apa yang akan kami kerjakan sepanjang rapat tahun 2026 ini, supaya apa yang kami kerjakan mendatangkan kebaikan bagi jemaat yang dilayani, bagi masyarakat di sekitar gereja, dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya mengajak kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 4, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2, begini bunyi firman Tuhan. Beginilah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saya ulangi ayat yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara-saudara, selamat siang. Oh, sudah sore ini. Sudah jam berapa sekarang? Oh, sudah sore. Selamat sore. Tadi dalam perjalanan Bapak Eforus mengingatkan, di kota Gunung Sitoli ada ayam mandi keringat. Nah, sekarang saya jadi pendeta yang mandi keringat. Ngomong-ngomong, ini pertama kali saya memakai BEV sebagai pendeta Calvinis. Saya hari ini di BNKP kan. Tapi kira-kira sudah cocok jadi pendeta BNKP atau belum? Cocok ya?
wajah dan postur saya mirip-mirip wajah dan posturnya Bapak Sekum BNKP. Semampai, semeter, kurang sampai. Saudara-saudara, saya mau mengawali khotbah ini dengan menceritakan perjumpaan saya dengan seorang menteri Kristen yang punya etika kerja bagus dan mendapatkan kepercayaan yang sangat besar dari pengusaha-pengusaha besar, termasuk dari pemerintah, dan menduduki satu posisi yang sekarang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo. Bapak Menteri ini bilang begini, Pak Sekum, orang Kristen percaya kepada Tuhan, dan itu keren, harus paten. Pertanyaannya, kira-kira Tuhan percaya enggak kepada orang-orang Kristen ini? Saudara-saudara ditanya kepada saudara siang sore ini, saudara percaya kepada Tuhan, jawabnya apa? Oh, ini ragu-ragu Pak Eporus. Ini pendeta-pendeta, saya ulangi ya, para pendeta BNKP, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, apakah engkau percaya pada Trinitas yang kau layani? Kalau saudara percaya dengan mantap, pertanyaannya, kira-kira Tuhan percayakah kepada saya dan saudara-saudara? Saya ulangi, pertanyaannya nggak susah, jawab tinggal iya atau tidak. Kira-kira kalau Roh Kudus melihat apa yang engkau kerjakan, melihat apa yang engkau lakukan dalam pelayanan, engkau boleh gak berkata, Tuhan, aku layak dipercaya, ya atau tidak? Ya atau tidak? Kalau iya, khotbah saya sudah selesai. Kalau iya, bagus. Saudara-saudara, ada hal yang perlu kita renungkan sebagai hamba Tuhan terkait dengan status kita sebagai hamba Tuhan yang perlu menjadi orang yang dipercaya. Dan bagi saya ini gak main-main. Dengan mulut kita bisa bilang aku dipercaya oleh Tuhan, tapi Tuhan yang Maha Tahu itu belum tentu memberikan penilaian Sekum PGI dipercaya oleh Tuhan di hatinya. Nah, saudaraku, surat Rasul Paulus yang kita baca tadi ditulis kepada jemaat Korintus. Dan pada saat itu jemaat Korintus situasinya sedang tidak bagus karena mereka sedang mengalami perpecahan. Aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, aku lebih suka dilayani Paulus, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini biasa terjadi di gereja yang misalnya ada beberapa pendeta. Pendeta itu kayaknya melayaninya lebih rajin. Pendeta itu khotbahnya lebih jelas. Pendeta ini tidak membeda-bedakan jemaat, semua dilayani. Aku lebih suka yang ini. Dan itu juga kadang-kadang jadi ketika sinode-sinode tertentu mulai masuk dalam tahun-tahun politik gereja. BNKP kapan pemilihannya? Tahun depan. Mulai ada pengkutupan, mulai ada penggolongan, mulai ada penggalangan dukungan, mulai ada bangun soliditas pengikut dan lain-lain dan lain-lain. Itu situasi yang terjadi pada jemaat Korintus, saudara-saudara. Nah, selain itu, jemaat-jemaat di Korintus juga betul-betul mengalami pergumulan karena mereka berada di kota besar dan materialisme begitu kuat menjadi Tuhan. Akibatnya mereka tidak sungguh-sungguh menyadari status mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, Rasul Paulus kemudian mengatakan hal yang menurut saya penting buat kita renungkan. Beginilah hendaknya orang memandang kami. Saudara-saudara, ini penting buat kita hayati. Saya dan saudara hamba Tuhan, yes. Tapi sebagai hamba Tuhan kadang-kadang saya tidak selalu punya pandangan yang tepat tentang diri saya sendiri. Tidak selalu punya pandangan yang tepat tentang diri saya sendiri.
Contoh, setelah khotbah turun dari mimbar, salaman di luar, ada jemaat yang bilang, Pak Pendeta, terima kasih sekali. Khotbah Bapak memberkati saya. Saya lebih bersemangat menjalani hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih Pak. Senang nggak? Senang. Puji Tuhan. Karena Tuhan Bu, bukan karena saya. Di mulut. Minggu besok saya khotbah yang sama, di jemaat yang sama, dengan semangat yang sama. Tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Lalu mulai nanya-nanya, loh hari ini kok nggak ada yang bilang khotbahku bagus ya? Hari ini kok nggak ada yang puji pelayananku keren ya? Saudara menangkap apa yang saya mau ceritakan? Dengan mulut saya bisa bilang saya hamba Tuhan, khotbah bagus itu karena Tuhan, tapi kedalaman hati saya sesungguhnya saya punya ego yang bisa jadi menggantikan kedaulatan dan kuasa Tuhan. Rasul Paulus tahu persis godaan-godaan seperti itu. Makanya di dalam kondisi ketika jemaat Korintus dilanda penggolongan, pengkutupan, pembelahan, dukung-mendukung kelompok Apolos, Paulus, Kefas, lalu Rasul Paulus mengingatkan status jemaat Korintus sebagai tubuh Kristus yang tidak boleh terpecah-pecah. Tapi yang jauh lebih penting, dia memberikan penilaian kepada dirinya sendiri. Beginilah hendaknya orang memandang kami. Aku nggak mau dikenal sebagai pendeta yang khotbahnya hebat. Aku nggak mau dikenal sebagai pendeta yang bisa bikin mukjizat. Aku nggak mau dikenal sebagai orang yang rendah hati. Aku nggak mau dikenal sebagai orang yang dekat dengan orang miskin. Tidak mau. Beginilah hendaknya orang memandang kami, kata Paulus. Apa kata Paulus? Sebagai hamba Kristus. Saudara, saya kira ini fondasi spiritual yang sangat kuat yang harus saudara dan saya terus-menerus masukkan dalam hatimu, dalam hatiku, dalam akalmu, dalam akalku, dalam jiwamu, dalam jiwaku. Apa? Kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan, bukan hamba yang lain. Saudaraku, kata yang dipakai Rasul Paulus di sini bukan doulos atau budak, melainkan huperetes. Ini adalah kata untuk menyebut para pendayung di bagian bawah kapal perang yang tidak lain kerjanya hanya melakukan apa yang dikatakan oleh komandan. Dayung terus, dayung terus, dayung terus. Dia dayung, gak ada yang dia kerjakan. Apa yang dikerjakan satu, tuannya, komandannya, tidak ada yang lain. Saya ingat ada lihat Bapak TNI, saya pernah di Bogor, lagi kumpul-kumpul di Pusdiksi, Pusat Pendidikan Seni, kumpul, lalu Pak Komandan panggil anak buahnya, siap Dan, tolong kamu cariin durian buat bapak-bapak ini. Siap. Baru balik kanan, balik lagi, Pak, mohon izin, Dan, lagi nggak musim duren. Kata komandan, kamu perintah itu ditelan, bukan dikunyah. Siap, salah. Balik dia. 45 menit kemudian datang bawa durian. Gak tahu dari mana. Itu yang disebut patuh kepada komandan. Apa yang komandan katakan, siap. Bagaimanapun caranya aku kerjakan. Saudara, kata itu yang dipakai Paulus. Aku mau dikenal oleh jemaatku, aku mau dikenal oleh keluargaku, aku mau dikenal oleh eporusku, aku mau dikenal oleh gereja lain sebagai apa? Sebagai hamba Tuhan. Gak ada yang lain. Saya bisa salah, tapi saya tahu ada pendeta-pendeta yang bermasalah. Pendeta-pendeta ini bermasalah karena lebih menganggap penting uang ketimbang status sebagai hamba Tuhan.
namanya hamba Tuhan, tapi sebetulnya dia diperbudak oleh uang. Ada pendeta-pendeta yang diperbudak oleh jabatan, dan dia sangat ambisius untuk mendapatkan jabatan tertentu, sehingga apapun dia halalkan demi bisa menduduki posisi tertentu. Ngomongnya hamba Tuhan, padahal diperbudak oleh jabatan. Saudara-saudara, sebagai pendeta BNKP, kita tidak mungkin bisa menjadi pendeta yang rendah hati, setia pada panggilan, bergerak dalam misi, dan berdampak dalam kasih kalau kita tidak sadar status kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Seperti prajurit tadi yang diminta komandan cari durian di waktu yang bukan musimnya. Bisa jadi pelayananmu kadang-kadang mengalami masa-masa susah. Bisa jadi yang kau kerjakan tidak mendapatkan sesuatu yang baik seperti yang engkau suka. Tetapi dalam keadaan apapun kita tetap diminta setia karena kita hamba-hamba Tuhan, bukan yang lain. Saudara, saya bisa salah, tapi saya tahu gereja-gereja yang bermasalah dalam arti tidak bisa ada transformasi di gerejanya, itu terjadi karena hamba-hamba Tuhannya tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai kurios atau Tuhan. Susah berubah, ego yang dibesarkan, konflik, saing-saingan, berantem, tidak ada damai Tuhan. Itu kan bukti bukan Tuhan yang jadi Tuhan, tapi ego yang jadi Tuhan dan dia diperbudak oleh egonya. Di hari pertama rapat pendeta BNKP, Tuhan mau mengajak kita bertanya kepada diri sendiri. Termasuk saya menanyakan diri saya lagi. Benarkah saya bangga sebagai hamba Kristus? Saudara, penjelasan Rasul Paulus menarik. Sebagai hamba Yesus Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Saudara-saudara, sebagai sekretaris umum PGI kurang lebih 2 tahun, masih jalan ya. Saya acap kali bertemu dengan para pejabat, dengan politisi, dengan jenderal, dengan orang-orang yang terkenal. Nah, saya menemukan ada kecenderungan yang menarik masyarakat kalau ketemu orang-orang seperti ini. Biasanya berlomba-lomba dekat, berlomba-lomba akrab, salaman pun bisa nunduknya lebih pendek daripada biasanya, dan ingin berfoto dengan para pejabat, apalagi dengan Pak Presiden Prabowo. Saya kira manusiawi saja. Kita ingin dekat dan dapat validasi dengan orang yang punya posisi. Wajar. Tapi saudaraku, mestinya kita jauh lebih bangga daripada orang-orang yang seperti itu, karena kita adalah hamba-hamba Tuhan yang kepadanya dipercayakan rahasia dari Allah. Pribadi yang engkau dan aku layani jutaan kali lebih hebat dari Putin dan Presiden Prabowo. Dengan tetap menghormati mereka sebagai kepala negara tentu. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah Kristus itu, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Juru Selamat, pribadi yang menyelamatkan, pribadi yang memberkati kita tidak pernah berkesudahan, berkenan menyapa kita sebagai hamba. Saya tidak tahu, setelah engkau belasan tahun, puluhan tahun menjadi pendeta, masihkah engkau punya kebanggaan spiritual, aku adalah hamba Tuhan. Tadi di perjalanan saya dijemput oleh drivernya, Pak Eporus, Pak siapa? Ama Elsa. Pak, saya bangga
melayani sebagai driver. Loh kenapa? Saya bilang. Dulu sebetulnya saya sempat mau keluar, ada tawaran kerja di NGO, gajinya lebih tinggi. Tapi salah satu Eporus bilang, kau pikirkan dulu, masak-masak. Gajimu tidak besar di sini, tapi yang kau layani itu Tuhan. Engkau bisa dapat uang lebih besar, tapi belum tentu keluargamu diberkati. Oh terus saya bilang, ya saya sampai sekarang Pak. Dan terbukti, anakku bisa kuliah. Kalau hitung-hitungan uang, nggak ada logikanya Pak, bisa kuliah. Itulah hebatnya Tuhan yang kita layani, saudara-saudara. Karena itu mari saya mengajak kita kembali memperbaharui, menyegarkan, menguatkan spiritualitas kita. Saudara ingin dikenal sebagai siapa? Saudara ingin melakukan apa? Saudara ingin visi seperti apa? Boleh-boleh saja sebagai manusia. Tapi bangun itu di atas fondasi yang kuat. Saudara dan saya, hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Hamba Tuhan yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Gak main-main. Saya mengajak kita betul-betul bersyukur, sebab kalau kita mau hitung-hitungan atau menganggap diri kita layak, sebetulnya masing-masing kita nggak ada yang layak untuk diangkat sebagai hamba Tuhan. Tidak ada, saudara. Kita semua pendosa, cuma mungkin dosanya belum ketahuan saja. Ya, kalau dosanya dibongkar, jangan-jangan kita memang tidak layak pakai jubah hitam dengan apa ini? Bev yang kita pakai. Nah karena itu, saudaraku, kalau benar-benar kita mau bersyukur sebagai hamba-hamba Tuhan, mau bangga sebagai hamba-hamba Tuhan yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, konsekuensinya, ini yang Paulus katakan di ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kalau saudara membaca ayat 3, 4, 5, dan 6, kata dapat dipercayai ini bukan semata-mata bisa dipercaya manusia. Kata dipercayai ini adalah dipercayai oleh Tuhan. Sama seperti Pak Menteri yang bilang kepada saya, Pak Saikum, kita percaya sama Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan percaya nggak sama kita kalau kita diminta melakukan sesuatu? Makanya di dalam salah satu ayatnya Paulus bilang dia menyerahkan penghakiman kepada Allah dan puji-pujian itu kepada Allah. Jadi dipercaya ini bukan kita dipercaya menjadi pendeta oleh institusi. Itu penting karena institusi punya pertimbangan-pertimbangan yang membuat kita layak menjadi pendeta. Tapi percaya di sini dipercaya oleh Allah. Numpang tanya, menurut saudara-saudara lebih gampang dipercaya manusia apa lebih gampang dipercaya Allah? Saya ulangi ya. Menurut Bapak Ibu Pendeta, lebih gampang dipercaya manusia apa lebih gampang dipercaya Allah? Hah? Bu? Lebih gampang dipercaya Allah apa manusia? Hah? Manusia. Saya bisa pura-pura baik, bisa pura-pura sabar, bertahan aja pura-pura. Saya kepanasan, nggak usah kipas-kipas, gerah amat sih, nggak ada AC-nya. Bisa. Tapi hati Tuhan tahu, Tuhan tahu hati saya. Orang ini munafik, pura-pura sabar, ternyata istrinya di rumah menderita. Saudara,
Dipercaya di sini, dipercaya Tuhan yang mampu melihat hatimu, yang mampu menembus hatiku, bukan manusia. Dan standarnya itu nggak main-main. Saya sering jadikan ini ilustrasi. Ada tertulis, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan. Barang siapa seorang laki-laki melihat seorang perempuan dan mengingini dalam hati, dia sudah pertanyaannya. Adakah laki-laki yang tidak pernah melirik perempuan lain? Kira-kira menurut perempuan-perempuan di ruangan ini, adakah laki-laki yang tidak pernah melirik perempuan lain? Kalau gitu dibalik, laki-laki yang tidak pernah melirik perempuan lain selain pasangannya, tolong angkat tangan. Pertanyaannya dibalik. Di hadapan Allah dan jemaatnya, engkau laki-laki yang pernah melirik perempuan lain di luar istrimu, angkat tangan. Kok nggak ada yang angkat tangan juga? Hanya satu Bapak, ya. Bapak bagus. Kita kasih aplaus buat Bapak yang jujur. Dugaan saya nggak ada istrinya di tempat ini. Kenapa? Saya pernah nanya ini di satu jemaat, bapaknya diem, istrinya yang nyuruh, angkat-angkat. Akhirnya dia ngangkat. Ya. Ini bias gender karena Alkitab ditulis dalam budaya patriarkal. Hal yang sama bisa dibalik sebetulnya. Barang siapa perempuan melihat laki-laki lain dan mengingini dalam hati, dia sudah kira-kira ada nggak istri yang tidak pernah membandingkan suaminya dengan suami orang lain? Ada atau tidak? Ada nggak? Jadi bapak-bapak jangan GR. Jangan engkau pikir istrimu bahagia denganmu. Jangan engkau berpikir istrimu nggak pernah komplain terhadapmu. Mungkin aja nggak pernah ngomong karena takut. Apalagi di kultur Nias yang masih patriarkal. Bisa jadi istri-istrimu juga membandingkan, aduh, kok bapak itu sabar sekali ya dibandingkan suamiku. Padahal suamiku itu pendeta, sekum PGI pula. Bisa nggak begitu? Bisa. Saya pernah cerita, istri saya pernah kabur dari rumah selama 3 hari. Ini saya cerita karena ini penting, saudara. Bukan melegitimasi engkau boleh membuat istrimu kabur ya. Dulu, waktu saya di jemaat masih awal-awal, saudara, saya menomor 3, menomor 4, menomor 5-kan keluarga dibanding pelayanan. Janji mau keluar makan, batal. Sorry, aku ada pelayanan. Janji mau jalan setelah khotbah, batal. Sorry, aku ada. Puncaknya, saudara, kami sudah berencana cuti selama 5 hari. Sudah beli tiket, sudah booking hotel. Malam sebelum berangkat saya bilang kepada istri saya, namanya Audrey, Dri, kamu pergi duluan sama anak-anak ya. Loh, kamu mau kemana Pak? Aku ada. Dia tidak bilang enggak, tidak bilang iya. Mukanya juga datar-datar saja. 5 menit kemudian hilang dari rumah. Di telepon gak bisa, di teks gak bisa. Saya
kaget, saya bingung, saya cemas, saya malu, saya telepon mertua saya juga tambah bingung. Loh kok bisa? Iya gara-gara gini mami. Aduh. Jahatnya saya. Bukan mikir bagaimana perasaan dia. Saya mikir bagaimana kalau nanti ketahuan jemaat. Apa kata dunia? Kalau istri pendeta, jahat sudah. Puji Tuhan, seperti Yesus bangkit di hari ketiga, dia pulang kembali di hari ketiga. Tapi saudara, saya betul-betul sadar, omong kosong kalau saya mengatakan saya pelayan Tuhan dan jadi berkat buat orang, kalau orang terdekat saya kesepian. Ini yang dikatakan Tuhan melihat hati, saudaraku. Di hadapan orang tahu di GKI, Darwin pendek-pendek gini salah satu pendeta terbaik. Tapi sebetulnya palsu. Dia punya keburukan yang keluarganya yang tahu. Saudara, yang dituntut dari hamba-hamba Tuhan ini, bahwa ia pada akhirnya bisa dipercaya. Jadi sangat penting saudara-saudara, yang mau dikatakan adalah kita belajar untuk menghidupi integritas sebagai hamba-hamba Tuhan. Menghidupi integritas sebagai hamba-hamba Tuhan. Tidak cukup engkau bisa unggul berkhotbah, tidak cukup engkau bagus pastoralnya, tidak cukup engkau bisa memberdayakan jemaatmu dengan baik, kalau ternyata itu palsu, tidak cukup. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian adalah bahwa mereka dapat dipercaya. Dan kata yang dipakai itu sejajar dengan setia, seperti tema atau subtema rapat pendeta BNKP, setia pada panggilan. Saudara, Tuhan enggak menuntut kita menjadi sempurna. Tidak. Saya tidak sempurna dan sering saya nangis. Kenapa saya yang tidak sempurna dipercaya menjadi pendeta? Saya tidak sempurna dan sampai saat ini saya juga nggak kepikir kenapa bisa saya yang begini menjadi sekretaris umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Tapi justru karena itu, mestinya kita terus-menerus mau bersyukur sebagai hambanya. Sehingga kalau saudara dan saya tahu kita ini hamba Tuhan, nggak ada dasar bagi kita jadi orang sombong atau bermegah. Nggak ada. Pendeta yang rendah hati ini temanya. Jadi kalau ada pendeta-pendeta BNKP sombong, engkau nggak pantas jadi pendeta. Ini benar. Ya, kalau saya ulangi, kalau ada pendeta BNKP sombong, engkau tidak pantas jadi pendeta. Kenapa? Karena apa yang engkau sombongkan, sebab yang engkau dapatkan itu anugerah Tuhan, bukan karena engkau hebat. Saudara-saudara, dua bagian ini yang Tuhan mau ingatkan untuk kita di sore hari ini. Buat saudara-saudara, tapi juga buat saya. Tuhan ingin agar kita membangun pekerjaan pelayanan kita, membangun persekutuan kesaksian kita di atas fondasi yang kokoh. Apa itu? Kita adalah hamba Tuhan. Jangan izinkan iblis memperdayamu
sehingga engkau mau jadi budak lain, budak pribadi lain di luar Kristus. Jangan. Hanya Kristus Tuhan kita, satu-satunya yang layak dilayani oleh saya dan saudara-saudara. Dan ketika ini dihayati, kita punya banyak alasan buat bersyukur, bukan bermegah. Sebab kita yang terbatas dipercayakan rahasia Allah yang tidak terbatas. Konsekuensinya yang terakhir, kalau ini benar-benar kita hidupi, maka kita akan terus menjadi unfinished Christian. Orang Kristen yang tidak pernah selesai. Kita mau belajar untuk dipercaya Tuhan. Enggak cukup kita populer, bagus, hebat di mata orang. Bisa jadi itu palsu. Kita mau menyenangkan Tuhan yang tahu isi hati kita, yang tahu isi hati saya dan saudara-saudara. Kalau ini benar-benar dihidupi, 100% saya meyakini BNKP akan mengalami transformasi. Pendeta-pendetanya rendah hati, pendeta-pendetanya setia dalam panggilan, dan mau bergerak dalam misi, sehingga boleh berdampak di dalam cinta kasih. Amin? Amin? Mari kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk dan hati yang terarah kepadamu, kami bersyukur sebab Roh Kudus menolong kami memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kami diingatkan, fondasi yang di atasnya kami membangun pelayanan, persekutuan, dan kesaksian adalah identitas kami yang dipercaya Tuhan sebagai hamba-hamba Kristus yang memberitakan rahasia Allah yang tidak terbatas. Kami mohon ampun, seandainya selama menjadi hamba-hambamu, kami mengizinkan diri kami diperbudak oleh sesuatu di luar Tuhan, oleh orang lain di luar Tuhan. Entah itu uang, entah itu jabatan, entah itu ego, entah itu iblis yang memperbudak kami melakukan dosa-dosa yang sampai saat ini belum bisa kami lepaskan. Kami mohon ampun kepadamu, supaya kami tidak terhalang merasakan dan mengalami kelimpahan kasih karunia Tuhan yang mempercayakan diri kami menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan biarlah fondasi spiritualitas itu menolong kami untuk bisa hidup dalam anugerah. Kami tahu tidak sempurna. Itu sebabnya kami mendapat anugerah Bapa di surga. Dan karena itu juga kami tidak akan henti-hentinya bersyukur, memperbaiki diri untuk mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Kami bisa menyaksikan di dalam banyak kehidupan orang-orang Kristen yang bisa dipercaya oleh Allah, hidupnya berdampak. Dia bisa setia pada panggilan, dia bisa rendah hati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami yakin dan percaya, kalau 1/10 saja dari pendeta BNKP yang mau menjawab panggilan Tuhan ini melakukannya, terjadi transformasi di BNKP, dan gereja kami akan Engkau pakai untuk mendemonstrasikan kasih, kuasa, dan kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan rangkaian rapat pendeta BNKP tahun 2026 ke dalam tangan-Mu, supaya ini bisa kami lewati bukan sebagai semata-mata keperluan organisasi, tapi juga di dalamnya Tuhan hendak bekerja, mentransformasi, membaharui, menyemangati kami kembali untuk menjadi tubuh Kristus yang tangguh dan relevan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, supaya Engkau juga terus memberkati bangsa ini. Terima kasih Tuhan,
Inilah syukur dan pengharapan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424. Kita nyanyikan ayat pertama dan ketiga, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menerangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar. Kita nyanyikan ayat 3, Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Yesus menolong Bapak Ibu Pendeta, kabar bersih dan bersih mengiru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar, bersinar, bersinar. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami kembali datang menghadap tahta dan kekudusan-Mu, memohon belas kasih dan campur tangan-Mu untuk beberapa hal yang kami rindukan.
Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu situasi dunia di mana masih terjadi perang. Hadirlah di dalam hati mereka yang mengambil keputusan. Kami sadar orang normal tidak akan berbahagia ketika membenci apalagi membunuh sesamanya. Karena itu, mereka yang mengambil keputusan yang mengedepankan senjata ketimbang dialog untuk meraih tujuan, kiranya Engkau lembutkan, kiranya Engkau sadarkan, supaya terjadi perdamaian. Kami juga mendoakan bangsa kami. Kami sadar mengelola negara yang besar dengan kekayaan alam yang berlimpah dan kepentingan yang banyak adalah hal yang tidak mudah. Apalagi kami tahu bangsa kami selama ini membudayakan korupsi atau paling sedikit menganggap biasa hal-hal yang tidak benar. Karena itu kami mohon, biarlah keadilan dan kebenaran-Mu dinyatakan. Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, baik di pusat maupun di daerah, untuk benar-benar bekerja demi rakyat, untuk melayani berdasarkan konstitusi, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi negeri ini. Bapa di surga, kami juga menyerahkan BNKP, para pemimpin kami di sinode dan di berbagai gereja, kiranya terus Engkau tuntun, kiranya terus Engkau berkati, kiranya terus Engkau layakan, supaya kami semua benar-benar berani berkata seperti Paulus. Kami ingin dikenal sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Dan karena itu, kami tahu kami harus menjadi pribadi-pribadi yang bisa dipercaya. Kau memberkati rangkaian kegiatan kami hingga selesai nanti. Dan kami percaya apa yang kami lakukan lebih dari sekedar ketentuan atau target organisasi, tetapi juga di dalamnya adalah upaya kami merespons panggilan, pelayanan, dan kesaksian dari Tuhan. Engkau memperlengkapi, Engkau memberkati agar semua berjalan baik dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah rangkaian syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom. Yahoo.
Bapak Ibu Pendeta, kita masih terus berada di ruangan karena acara pembukaan akan segera kita mulai. Amaina batalifusan ni Omasya Bakhazoaita Yesu Keriso, hadia dani gotari gotara, hadiam berwa oi owulo ita oi fanda. Tenga berwa so gobasa, tenga gay berwa sombebe. Berwa umasi bafatolo sa zoaita Yesu Keriso, no i oruduga ita mahe bawa malua, Rafe Pendeta BNKP, Defi 2020. Berada mau baik damai na fefu badejo eta Yesu Keriso samuzate Yahobu Shalom abo ebuali padano tarongo daromali samuzate Shalom Yahobu. Yang kami hormati BPHMS BNKP beserta dengan Nyonya, yang kami hormati Bapak Pendeta Pengkhotbah, Bapak Pendeta Dr. Darwin Darmawan MTH sekaligus sebagai Sekretaris Umum PGI. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh kepala daerah sekepulauan Nias yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami pada hari ini. Terima kasih Pak Bupati Nias Utara yang terus-menerus hadir bersama dengan kami, juga Bapak Wakil Bupati yang sekaligus sebagai Ketua BPP Sinodal BNKP. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pimpinan kepala daerah yang diwakili oleh dari Nias Barat tadi ada Bapak Asisten 2, demikian juga dari Kota Gunung Sitoli, dari pemerintahan kota, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Nias Selatan. Yang kami hormati Bapak Ketua BPMS bersama seluruh anggota BPMS yang telah hadir pada kesempatan yang hari ini. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Pimpinan KNLWF, Bapak Dr. Humala Lumban Tobing. Selamat datang Pak di Pulau Nias. Yang kami hormati Direktur Asia Pasifik Institute of International Studies yang diwakili oleh Bapak
Paul Legan. Selamat datang Pak. Yang kami hormati juga mitra BNKP, ada dari Yayasan Alfa Indonesia yang dihadiri oleh Bapak Pendeta Dr. Hendrik Tinambunan bersama dengan Nathanael. Juga yang kami hormati dari Yayasan Helvetia Medan yang juga ikut hadir bersama dengan kami hari ini. Yang kami hormati pimpinan Sinode Gereja Tetangga yang telah hadir bersama dengan kami. Terima kasih Pak, selamat datang di acara kita hari ini. Yang kami hormati dan kami banggakan, orang tua kami, Eforus, Sekum, dan Bendum BNKP pada masanya. Hadir di hadapan kita saat ini Bapak Pendeta Dr. Tuhoni Telumbanua, ada juga Bapak Pendeta Kahia, ada Ibu Pendeta Dorcas, dan ada Bapak Pendeta Hazega. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Pendeta Preses, Pendeta Jemaat, Pendeta di unit pelayanan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu tokoh BNKP yang berkenan hadir memenuhi undangan kami pada hari ini. Anggota DPRD Sekepulauan Nias yang juga hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga untuk warga jemaat BNKP Kota Gunung Stoli yang sudah membawakan pujian yang hari ini yang cukup luar biasa. Tepuk tangan untuk BNKP Jemaat Kota Gunung Stoli. Demikian juga dengan BNKP Jemaat Madala, tepuk tangan untuk BNKP Jemaat Madala, dan juga BNKP Jemaat Moabe, tepuk tangan untuk mereka semua. Terima kasih boleh hadir bersama kami pada hari ini. Bapak Ibu yang kami kasihi, semua kita yang hadir hari ini yang tidak kami sebutkan satu persatu, izinkanlah kami membaca rangkaian acara pembukaan Rapat Pendeta BNKP tahun 2026. Kita sudah melaksanakan ibadah dan kiranya hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan semata. Biarlah nyanyian kita menjadi kemuliaan bagi namanya. Sekarang Bapak Ibu, mari kita dengarkan laporan Ketua Panitia. Dan setelah laporan Ketua Panitia, kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Dan yang terakhir nanti, penggemelaan sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan Rapat Pendeta BNKP tahun 2026. Untuk itu Bapak Ibu, izinkan kami baca yang pertama laporan Ketua Panitia, sambutan pimpinan KNLWF Indonesia yang disampaikan nanti Bapak Pendeta Dr. Humala Lumantobing. Selanjutnya kita dengarkan nanti sambutan Bapak Ketua BPMS BNKP. Dan sambutan yang ketiga adalah mewakili pimpinan daerah Sekepulauan Nias yang hari ini dihadiri oleh Bapak Bupati Nias Utara. Dengan segala hormat nanti kami mohon sambutan dari Bapak Bupati Nias Utara. Dan setelah sambutan nanti Bapak Ibu kita dengarkan penggemelaan dan membuka secara resmi pelaksanaan Rapat Pendeta BNKP tahun 2026. Demikian rangkaian acara Bapak Ibu. Acara ini nanti boleh ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Sekarang Bapak Ibu, mari kita dengarkan laporan Ketua Panitia pelaksana Rapat Pendeta tahun 2026. Kepada Bapak Pendeta Natalisman Telumbanua, Magister Teologia, kami persilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya sapa kita semuanya. Shalom. Yahobu. Yang terhormat BPHMS BNKP, Bapak Eforus, Bapak Sekum, Bapak Bendum beserta Nyonya. Yang kami hormati Bapak Pendeta Pengkhotbah, Sekretaris Umum PGI, Bapak Pendeta Dr. Darwin Darmawan. Yang kami hormati Kepala-Kepala Daerah Sekepulauan Nias. Hadir juga di sini Bapak Bupati Nias Utara,
Yang kami hormati Bapak Dandim 0213 yang sangat hangat menyambut kami ketika kami audiens. Yang kami hormati Bapak Ketua BPMS beserta Nyonya serta seluruh anggota BPMS dan Ketua BPP. Yang kami hormati dan kami banggakan pimpinan KNLUF Bapak Dr. Humala Lumban Tobing dan Direktur Asia Pasifik Institute of International Studies yang diwakili oleh Bapak Paul Lagan. Yang kami hormati pimpinan Sinode Gereja Tetangga. Yang kami hormati Bapak Epolhus Sekum Bendung pada masanya. Dan juga Bapak-Bapak Ibu Preses, pimpinan unit pelayanan di BNKP, Kepala-Kepala Departemen, Ketua STT, Ketua BUMG, dan seluruh Bapak Ibu Pendeta se-BNKP. Yang kami hormati seluruh tokoh-tokoh BNKP, undangan, warga jemaat, dan secara khusus juga rekan-rekan panitia yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yesus Kristus atas limpahan dan kasih-Nya. Hari ini 23 Juni 2026, kita dapat berkumpul bersama dalam sukacita dalam melaksanakan pembukaan rapat pendeta BNKP tahun 2026. Sebelum menyampaikan laporan ini, izinkan saya menyapa Bapak Ibu melalui sebuah pantun. Dari desa pergi ke kota, pasti pulang membawa cerita. Selamat datang di rapat pendeta. Senyum Bapak Ibu yang manis membawa sukacita. Pada kesempatan ini, selaku panitia, kami menyampaikan laporan pelaksanaan rapat pendeta BNKP tahun 2026. Menjadi pendeta di tengah-tengah jemaat merupakan sebuah panggilan mulia dari Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Tugas ini menuntut kesetiaan dalam menggembalakan, ketajaman teologis dalam menjawab tantangan zaman, serta sinergisitas yang kokoh antara warga, pelayan, dan lembaga. Di tengah dinamika zaman yang terus berubah dan menghadirkan berbagai tantangan, pendeta BNKP memerlukan ruang untuk saling berefleksi, berkoordinasi, memperkuat kapasitas diri demi mewujudkan misi Allah di dunia ini. Untuk itu rapat pendeta BNKP adalah pertemuan pendeta BNKP dalam rangka membahas, mendalami, melaksanakan, dan mengkaji suatu kesaksian, persekutuan, dan pelayanan para pendeta BNKP yang dijabarkan dalam bentuk fungsi, tugas, tanggung jawab, dan kewajiban yang telah dipercayakan kepada kita. Tema rapat pendeta BNKP 2026, terwujudnya BNKP bersatu, melayani, dan menjadi berkat. Dan subtema, pendeta yang rendah hati, setia pada panggilan, bergerak dalam misi, berdampak dalam kasih. Dasar pelaksanaan rapat pendeta BNKP adalah tata gereja BNKP, program umum pelayanan BNKP 2022 sampai dengan 2027, keputusan BPMS nomor 8 tahun 2025 tentang rapat pendeta, dan surat penugasan BPHMS BNKP nomor 1440 Rumawi 3 2025 tentang pengangkatan panitia penyelenggara rapat pendeta. Tujuan rapat pendeta adalah 1. Mewujudkan soliditas dan solidaritas di antara para pendeta, menghasilkan rumusan kajian teologis, dogmatis, dan kontekstual, mengkaji dan merumuskan upaya peningkatan kinerja dalam tugas panggilan pendeta, menyamakan persepsi, pelaksanaan, dan penjemaatan konfesi, tata gereja, PUPB, dan peraturan yang berlaku di BNKP, menghimpun saran dan usul yang direkomendasikan kepada BPHMS BNKP, dan terakhir adalah memilih unsur pendeta menjadi peserta persidangan majelis sinode.
Waktu dan tempat pelaksanaan rapat pendeta ini berlangsung selama 3 hari, yaitu pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis, tanggal 23 sampai dengan 25 Juni 2026, bertempat di Auditorium STT BNKP Sudirman. Peserta rapat pendeta adalah 1. Pendeta yang aktif melayani di BNKP. 2. Pendeta yang sedang menunggu penempatan di BNKP. Dan ketiga adalah pendeta yang sedang ditugaskan oleh BPHMS BNKP melaksanakan pelayanan di luar BNKP. Jumlah pendeta BNKP hari ini adalah 832 orang. Laki-laki 373 orang. Perempuan 459 orang. Jumlah pendeta BNKP yang seharusnya hadir 798 orang, dan yang sudah registrasi 614 orang. Materi rapat pendeta dan narasumber selama 3 hari rapat pendeta berlangsung. Ada beberapa agenda penting yang akan digumuli bersama. Yang pertama adalah Expos BNKP. Hari ini tantangan dan harapan oleh BPHMS BNKP. Kedua, peran pendeta membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan oleh Bapak Wamenkeu melalui via Zoom. Dan ketiga, sosialisasi peraturan dan sinkronisasi serta sosialisasi dana abadi. Dan terakhir adalah pemilihan unsur pendeta menjadi peserta persidangan Majelis Sinode BNKP di Pulau Telo. Anggaran biaya pelaksanaan rapat pendeta tahun ini sebesar 541.810.000, dengan sumber dana adalah dana rapat pendeta yang telah disetor di kantor Sinode BNKP, kontribusi peserta sebesar 400.000 per orang, dan juga sumbangan sukarela dari beberapa gereja yang ikut berpartisipasi, dan juga beberapa donatur yang tidak terikat. Juga dari BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli yang telah menyumbangkan 1 kali makan siang. Penanggung jawab dan pelaksanaan rapat pendeta adalah BPHMS BNKP, dan pelaksanaannya adalah Panitia Penyelenggara Rapat Pendeta tahun 2026. Penutup, berangkat dari kesadaran teologis akan panggilan pelayanan ini, kami atas nama seluruh jajaran panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada BPHMS BNKP atas kepercayaan serta mandat yang telah diberikan kepada kami untuk mengemban tugas kepanitiaan ini. Pada kesempatan yang penuh sukacita ini, perkenankan kami juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Sekretaris Umum PGI, Bapak Pendeta Darwin Darmawan, yang telah menabuhkan firman Tuhan dan mengingatkan kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Pendeta yang telah melangkah bersama hadir, memberikan dukungan penuh serta berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan rapat pendeta ini. Selain itu juga kami menginformasikan bahwa selama pelaksanaan rapat 3 hari ke depan ini, seluruh peserta dihimbau untuk membawa botol minuman sendiri atau tumbler masing-masing guna mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Panitia juga telah menyediakan stand pengisian ulang air minum di lokasi acara, kecuali untuk acara pembukaan hari ini. Di samping itu juga telah tersedia pos pemeriksaan kesehatan yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan selama kegiatan berlangsung. Kami berharap Bapak Ibu Pendeta juga mampu menjaga kesehatan dan stamina, terutama menjelang hari terakhir rapat. Sekaligus juga kami memohon maaf jika fasilitas penginapan yang kami sediakan belum mampu membingkai mimpi yang indah Bapak Ibu, sehingga
tidak dapat tidur dengan nyaman. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik pemerintah, lembaga, warga jemaat, dan juga kami ucapkan kepada paduan suara yang telah mempersembahkan pujian yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia, anak-anak STT BNKP Sudirman yang telah berkolaborasi dan bersinergi, pengorbanan waktu, serta dedikasi yang luar biasa dalam mempersiapkan seluruh rangkaian acara ini. Sebagai panitia, kami menyadari sepenuhnya bahwa sejak masa persiapan hingga pelaksanaan acara ini, kami tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kami memohon arahan dari BPHMS BNKP sehingga pelaksanaan rapat pendeta 3 hari ke depan ini berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, serta berkenan membuka secara resmi pelaksanaan rapat pendeta BNKP tahun 2026. Akhir kata, setelah 3 tahun lamanya ruang dan waktu memisahkan kita, rindu ini akhirnya menemukan muaranya. Kita berharap rapat pendeta ini bukanlah jadwal rutinitas atau pertemuan yang kaku dan menggelisahkan, melainkan menjadi palung persekutuan yang mengalirkan sukacita, menyemai kedamaian, penawar rindu bagi yang sudah lama tidak bersua, sekaligus juga mengokohkan tali persaudaraan kita sebagai sesama pendeta BNKP. Demikianlah laporan panitia ini. Apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan izinkan kami menutup laporan ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Soroma Asi, singgah cari durian di Hilim Buasi. Kami ucapkan beribu terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta yang telah lunas kontribusi. Shalom Yahobu. Terima kasih Pak Ketua Panitia. Safuria Daumegi sangat bermakna. Sekarang mari kita dengarkan sambutan dari pimpinan KNLWF Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Humala Lumantobing. Kepada Bapak kami persilakan. Shalom, Yahobu. Yang saya hormati, Pengurus BNKP, Bapak Pendeta Otoritas Daci, Bapak Sekretaris Umum BNKP, Pendeta Yaman Jega, Bapak Bendum Pendeta Manaso Mendropa, dan yang kami hormati, Sekum PGI sebagai pengkhotbah pada hari ini. Pendeknya sama dengan saya, tapi lebih energik dan lebih berpengalaman secara nasional, Bapak Pendeta Dr. Darwin Darmawan. Lama juga telah meraih doktor baru-baru ini. Yang saya hormati pimpinan daerah Kota Madia Gunung Mistoli, Pati Nias Utara, Bapak Amirajo Warubu. Oh iya, baik. Ya, pimpinan daerah yang ada di Kabupaten Nias. Yang saya hormati Ketua PPMS, Direktur APIS Bapak Paul Lagan sebagai mewakili, pimpinan Sinode Gereja anggota KNLWF yang ada di Nias ini. Tadi hadir Bapak Eporus dan Sekjen
BNKPI, Bapak Dandim yang kami hormati, dan pimpinan Sinode BNKP pada masanya. Di sini hadir Bapak Pendeta Dr. Tuhoni Telambanua, abang saya di STT HKBP dulu, dan Ibu Sekum pada masanya Ibu Pendeta Dorcas yang juga sangat sering bekerja sama di UM. Dan yang kami hormati juga hadir di sini Bapak Pendeta Petrus Sugito, mantan Wakil Sekretaris UM Asia, dan juga mantan Direktur Yapentra GKP, ada Bapak Jabes Silaban di sini, yang juga melakukan misi sosial, dan Ketua STT BNKP Sunderman, dan yang kami kasihi Ketua Panitia Rahmat Pendeta BNKP 2026 Bapak Pendeta Natalisman Telambanua, dan Sekretaris Pendeta Yarman Jai, seluruh Bapak Ibu jemaat BNKP yang kami kasihi dalam nama Tuhan. Pertama sekali kita bersyukur kepada Tuhan atas terselenggaranya rapat pendeta BNKP yang akan berlangsung tanggal 23 sampai 25 Juni 2026. Dan atas nama Badan Pelaksana Harian KNLWF Indonesia, saya sebagai Ketua mengucapkan selamat atas pelaksanaan rapat pendeta BNKP tahun 2026 ini. Perlu kami sampaikan bahwa Komite Nasional Lutheran World Federation Indonesia berjumlah 14 gereja anggota, dan salah satunya adalah BNKP, merupakan salah satu gereja yang besar. Dan perlu kami sampaikan bahwa Lutheran World Federation sedunia berjumlah 154 gereja dari 99 negara, dan gereja-gereja anggota Lutheran jiwanya ada sekitar 78 juta. Dan terus ambil bagian di tengah-tengah pergumulan dunia yang ada sekarang, termasuk krisis yang dialami oleh dunia ini karena perang, krisis energi, dan juga krisis ekonomi karena anjloknya nilai rupiah, banyaknya pengangguran yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kita, kemudian pergumulan kita yang kita hadapi dengan injustice, trafficking, dan juga maraknya warga jemaat kita dan juga para remaja pemuda yang menyalahgunakan narkoba. Ini pergumulan yang kita hadapi, dan oleh karena itu sangat penting kita terus untuk merenungkan dan mengimplementasikan tema dari Lutheran World Federation Strategic 2025 hingga 2031, yaitu Sharing Hope, Empowering Churches, Impacting World. Jadi kita berbagi pengharapan di tengah-tengah situasi global yang kita hadapi, dan juga di tengah-tengah situasi Indonesia ketika banyak penderitaan kemiskinan, dan juga dengan meningkatnya harga minyak, sepertinya dampaknya yang luar biasa di berbagai sektor di negara kita. Sepertinya para warga jemaat dan juga para pemuda kehilangan harapan, tapi gereja selalu menyampaikan masih ada harapan, masih ada hari esok yang lebih baik. Oleh karena itu, rapat pendeta BNKP yang akan berlangsung ini adalah merupakan refleksi yang sangat penting untuk menyadari kondisi dan fakta yang terjadi di tengah-tengah negara kita, dan bagaimana gereja BNKP termasuk para pendeta menjadi pelayan-pelayan yang berdampak sebagaimana ada dalam tema. Dan kami harapkan juga
dengan pelaksanaan rapat pendeta ini menjadi suatu kesempatan untuk memperkuat persekutuan para pendeta. Karena kita mengetahui bahwa dengan persekutuan yang kuat dan kokoh dalam rangka merawat koinonia, ini menjadi suatu kekuatan besar dan potensi besar bagaimana kita terus bergerak dalam misi. Dan kami juga mengharapkan bahwa rapat pendeta ini adalah kesempatan, opportunity untuk melakukan refleksi terhadap siapa kita, para pendeta di hadapan Tuhan. Bapak Sekum tadi sudah menjawabnya, supaya kita menjadi hamba-hamba yang rendah hati, hamba-hamba yang betul-betul berkenosis, hamba-hamba yang sungguh-sungguh berkorban seperti Kristus, melayani bukan untuk dilayani. Saya kira kehadiran KNET Web Indonesia sebagai persekutuan yang reformatif dan saling menopang akan terus memperlengkapi gereja-gereja anggota KNET Web Indonesia, termasuk gereja-gereja anggota KNET Web yang ada di Pulau Nias ini, untuk terus-menerus meningkatkan kapasitasnya dalam rangka penginjilan dan misi, melakukan misi holistik di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Saya kira itulah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat untuk pelaksanaan rapat pendeta BNKP yang akan berlangsung tanggal 25 hingga 25 Juni yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom. Horas. Terima kasih Pak Amang Pendeta Dr. Umalaluman Tobing atas sambutan yang luar biasa. Sekarang Bapak Ibu, mari kita dengarkan sambutan Bapak Ketua BPMS kepada Bapak Pendeta Oklisman Gule STH Emin MM. Kami persilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yahuhu. Shalom. Yang kami hormati BPMS BNKP, Pak Porus, Pak Sekum, dan Pak Bendum. Yang kami hormati Bapak Sekum PGI, sekaligus pengkhotbah hari ini. Yang kami hormati seluruh anggota BPMS yang hadir di tempat ini. Yang kami hormati pimpinan daerah, kepala daerah yang hadir, di antaranya ada Bapak Bupati Nias Utara, dari Wali Kota yang mewakili dari Nias Barat, Nias dan Nias Selatan. Yang kami hormati Bapak Ketua KNLWF Indonesia yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikian juga yang kami hormati BPHMS pada masanya, ada Bapak-Bapak Eporus di tengah-tengah kita, Bapak Pendeta Tuhoni dan Bapak Pendeta Kahia. Yang kami hormati Bapak Ketua BPP Sinodal sekaligus Wakil Bupati Nias Utara. Demikian juga yang kami hormati pimpinan Sinode tetangga, Bapak Eporus GNKP Indonesia, Pak Sekjen ONKP, Pak Sekjen GNKP Indonesia. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu undangan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Demikian juga yang kami hormati Bapak Ketua STT BNKP Sunderman, dan terlebih Bapak Ibu Preses, Bapak Ibu Pendeta, seluruh warga jemaat yang boleh hadir pada acara pembukaan rapat pendeta hari ini. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah yang maha baik, yang empunya segala rencana yang indah di dalam hidup kita. Pada hari ini kita memulai rapat pendeta yang sangat penting di dalam pelayanan kita di BNKP.
tidak dapat kami sembunyikan bahwa rasa syukur, senang dan gembira di hadapan Tuhan ada 832 orang pendeta BNKP tidak hanya berkumpul sebagai peserta dalam rapat ini, tetapi hadir di sini sebagai pelayan yang dipilih, yang dipanggil oleh Tuhan melalui gereja BNKP, duduk bersama, bercerita, berbagi tentang hal-hal yang bersifat sukacita. Dan tidak bisa dipungkiri juga ada di sana pergumulan. Ada cerita tentang keberhasilan, tetapi juga ada tantangan. Ada harapan-harapan, bahkan doa disampaikan melalui forum ini. Rapat ini sejatinya berdimensi dua. Dimensi yang pertama adalah dimensi pelayanan, di mana setiap kita pendeta menggumuli fungsi, tugas dan tanggung jawab pendeta melalui forum ini. Yang pada ujungnya Bapak Ibu ialah kita menggumuli peran kita menjadi pendeta yang membawa berkat di tengah-tengah jemaat. Aspek yang kedua dari sisi organisasi, peraturan mengamanatkan bahwa melalui rapat ini juga dipilih peserta persidangan Majelis Sinode ke-62 tahun 2027 yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu, rapat ini sangat penting. Tidak saja bagi kita sebagai pribadi pendeta dalam rangka mengembangkan kita dalam pelayanan, tetapi ini juga bagian dari ritme organisasi kita di BNKP. Menarik karena tema yang diangkat oleh panitia adalah visi BNKP yang sudah kita gumuli beberapa momen penting. Digumuli dalam sidang Sinode 2022, Sinode Kerja 2024, konsultasi preses, dan berbagai momen-momen lain yang pada intinya Bapak Ibu mengarahkan kita pada bersatu adalah dambaan semua organisasi termasuk kita BNKP. Dalam hal bersatu tentu yang dibutuhkan adalah melangkah bersama dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Melayani Bapak Ibu adalah berdimensi pengabdian dan menjadi berkat, artinya kita menjadi saluran sehingga berkat itu sampai kepada orang lain. Dan lebih menariknya lagi adalah tema ini dibahas dalam konteks kita para pendeta, sehingga lahirlah subtema yang luar biasa ini. Saya membagi dua istilah di mana ada di sana kerendahan hati, ada kesetiaan, ada bergerak bersama, dan ada berdampak. Yang pertama adalah ini menyangkut fondasi, yaitu rendah hati dan setia. Dan fondasi inilah di mana di atasnya gerak dan dampak akan menjadi nyata di tengah kita sebagai pendeta. Itu berarti Bapak Ibu menjadi perenungan yang terus-menerus kita terus gaungkan selama rapat ini. Pada akhirnya Bapak Ibu, kami atas nama BPMS BNKP menyambut dengan baik penyelenggaraan rapat pendeta tahun ini. Dengan harapan rapat pendeta ini dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Karena itu sekali lagi kami ucapkan selamat kepada BPHMS BNKP dalam memimpin dan menyelenggarakan rapat ini. Dan juga selamat kepada kita seluruh pendeta BNKP dalam mengikuti dan berkontribusi aktif dalam proses penyelenggaraan rapat pendeta kali ini. Tuhan menyertai kita sekalian. Ma'awai tafefu Yahoo. Terima kasih sambutan dari Bapak Ketua BPMS. Sekarang Bapak Ibu mari kita dengarkan sambutan mewakili pimpinan daerah Kepulauan Nias. Dengan segala hormat kami harapkan kesediaan Bapak Bupati Nias Utara. Kepada Bapak kami persilakan.
Yaobu. Salam. Salam. Sawagele. Yang kami hormati BPHMS BNKP, Pak Porus, Seku Bendung, dan Nyonya. Yang kami hormati Sekjen PGI sekaligus pengkhotbah. Yang kami hormati LWF dan seluruh organisasi yang telah hadir di Raker Pendeta ini. Yang kami hormati pimpinan sinodal, hadir Pak Porus, Pak Sekum. Yang kami hormati rekan-rekan kepala daerah atau yang mewakili, Pak Porus dari Nias Utara hadir lengkap, Bupati dan Wakil Bupati. Tepuk tangan untuk kita. Mewakili Kota Gunistoli, Nias dan Nias Barat, yang kami hormati, yang kita cintai, pimpinan BNKP pada masanya. Hadir Pak Eporus Teoni Telambanua, Pak Kahia, Ibu Sekum, Ibu Dorcas, ada Pak Jega. Tepuk tangan untuk pimpinan kita juga. Ada kita karena mereka sudah duluan ada. Yang kami hormati Forkopimda, hadir Pak Dandim, Polres juga mewakili atau di luar mereka. Yang kami hormati Bupati Nias pada masanya, Bapak Amayori Lauli, hadir. Tepuk tangan untuk Bapak Mayori, tetap sehat-sehat selalu dan tetap seperti dulu. Yang kami hormati Panitia Raker Pendeta 2026. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Pendeta. Yang 832 kami dengar tadi dari Ketua BPMS. Dan hadirin semuanya para tokoh yang telah berkenan hadir pada saat ini. Kita ada di sini hanya kasih Tuhan. Maka tentunya kita bersyukur, berterima kasih BNKP bisa melaksanakan Raker Pendeta 2026 dengan penuh sukacita, kebahagiaan, kekeluargaan, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan pembukaan dan kita doakan 2 hari ke depan berjalan dengan baik hingga berakhir dengan penutupan, dan kita doakan semua rangkaian acara berjalan dengan baik. Sebelum saya melanjutkan, saya ada pantun. Saya membaca, Bapak Ibu semua menyambut dengan cakep. Pergi ke gereja, bawa Alkitab. Dibuka bersama Mazmur yang indah. Raker Pendeta BNKP, mari rapatkan barisan untuk melayani umat dengan hati yang berserah. Ibu Bapak, Raker Pendeta bukanlah sekedar seremonial atau agenda tahunan yang terus kita laksanakan, tetapi sebagai momentum untuk kita bisa melaksanakan beberapa hal. Dari kami ada 3 poin. Yang pertama, sebagai evaluasi yang jujur dalam karya pelayanan yang sudah kita kerjakan selama ini. Filosofinya Bapak dan Ibu, yang baik kita lanjutkan dan yang kurang baik mari kita perbaiki dan benahi. Yang kedua, mari kita merencanakan dengan iman program yang menjawab kebutuhan jemaat dan pembinaan pemuda, diakonia sampai pelayanan 3T. Artinya, mari kita merefleksi, berinovasi, terlebih secara khusus di Kepulauan Nias ini, masih per hari ini tergolong daerah 3T. Dan yang ketiga, satukan langkah agar BNKP tetap kokoh sebagai rumah rohani bagi kita semua, baik di Kepulauan Nias maupun di perantauan. Nah, sarade de bahasa ralita olike gaboni pataulai gulinasi. Le sedoro si tengah soono le sangehau si tengah soke,
lesame modri nabodai, lesame gena olofo. BNKP adalah tetap BNKP. Jiwa dan darah adalah BNKP. Saya mengajak kita semua, saya berdiri di sini bukan sebagai sebatas kepala-kepala daerah, tetapi sebagai jiwa dan darah BNKP. Saya mengajak kita semua, mari kita terus bersatu. Misi kita, visi kita, mewujudkan BNKP yang bersatu, melayani dan menjadi berkat. BNKP saya mengajak. Bezi siwa bezi sabua. BNKP tidaklah dijual murah. Tidaklah dianggap sebelah mata. Tapi BNKP memiliki harga diri. BNKP memiliki kesulitan. Mana ada negara yang kuat tanpa kesulitan Bapak dan Ibu. Mana ada organisasi yang kuat tanpa ada persatuan dan kesatuan yang kokoh. Ini harapan kami sebagai tokoh BNKP, walaupun saya dipanggil sebagai kepala daerah, karena ini adalah merupakan evaluasi totalitas kita Bapak dan Ibu, sebagai tokoh-tokoh BNKP, yang segera kita evaluasi dan kita kembali kepada visi kita bersatu, melayani, dan menjadi berkat. Itulah amarehata nifotoi BNKP. Sekali lagi, amarehata BNKP bersatu, melayani, dan menjadi berkat. Bezi siwa, bezi sapua. Saya yakin BNKP akan semakin hebat ke depan. Yang terakhir, atas nama pemerintah Kepulauan Nias, kami siap bergandengan tangan, bersatu padu, bahu-membahu, mendukung dalam berbagai program gereja. Tidak juga hanya BNKP, seluruh denominasi gereja, termasuk Muslim, yang ada di wilayah kami masing-masing, pemerintah daerah siap akan bekerja sama. Harapan kami, mari kita bahu-membahu dengan kondisi, dengan status apapun, saya yakin kita akan bisa. Harapan-harapan Bapak dan Ibu, kami pemerintah daerah, kami siap bahu-membahu. Demikian dari kami, Pak Eporus, semoga raker pendeta ini menghasilkan buah-buah hasil yang lebih maksimal, agar BNKP semakin hebat untuk masa depan. Terima kasih. Wakhiri, wawaita mafefu, salam. Yahum, tepuk tangan untuk Mr. Long. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Bupati Nias Utara. Sekali lagi mari kita tepuk tangan untuk Pak Bupati Nias Utara. Luar biasa Pak Bupati, terima kasih. Kami disadarkan bahwa darah saya, daging saya adalah BNKP. Seandainya seperti itu semua pendeta BNKP, saya pikir BNKP tetap bersatu, melayani dan menjadi berkat. Sekarang Bapak Ibu mari kita dengarkan kata-kata pengemelaan, sekaligus membuka secara resmi rangkaian kegiatan Rapat Pendeta BNKP. Pada Bapak Eporus BNKP, kami persilakan. Shalom, Yahum, Bapak Wali Kota Gunung Sitoli atau yang mewakili, yang kami hormati, Bapak Bupati Nias Utara dan Bapak Wakil Bupati Nias Utara yang kami hormati, Bapak Bupati Nias, Nias Barat, Nias Selatan, atau yang mewakili yang kami hormati, pimpinan Sinode
baik dari GNKPI, ONKP, Amin, yang kami kasihi, juga dari AFY, Bapak Ketua KNLF Indonesia yang kami hormati, Bapak Dandim yang kami hormati, yang kami kasihi, Bapak Ketua dan anggota DPRD Kota Gunung Sitoli, Bapak Sekum, Bapak Bendum, Bapak Ketua BPMS dan seluruh anggota BPMS, Bapak mantan pimpinan BNKP, Bapak Pendeta Kahia, Bapak Pendeta Tuhoni, Ibu Pendeta Dorcas, Bapak Pendeta Hazega, Bapak Petrus Sugito datang dari jauh, dari Jawa Tengah, Bapak Mayorin Lauli yang kami kasihi, tidak jemu-jemunya menghadiri agenda-agenda di BNKP, Bapak Ibu Ayah, Bapak Sekum, PGI, yang tadi sudah menyampaikan khotbah yang sangat menyentuh, mengajak kita untuk terus rendah hati dan mengoreksi diri apakah Tuhan mempercayai kita atau tidak. Bapak Ibu dari UIM Regional Asia, dari Yayasan Alfa Indonesia, dari APIS, dan secara khusus bagi Bapak Ibu undangan yang telah membawakan KOR, baik dari BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli, BNKP Jemaat Madala, dan juga vokal grup dari BNKP Jemaat Moabe, Bapak Ibu pendeta semua yang telah hadir, 630 lebih yang hadir hari ini, seluruh panitia dan undangan yang mohon maaf bila terabaikan, yang kami tidak sanggup sebutkan satu persatu. 1 tahun lagi kita akan mengakhiri program BNKP 2022-2027 dengan visi BNKP bersatu melayani menjadi berkat. Oleh karena itu mari kita kumandangkan kembali visi ini. Saya akan memimpin dari depan dan Bapak Ibu harus menyambutnya dari visi dan misi BNKP. Saya mulai dengan BNKP, Bapak Ibu menjawab bersatu, BNKP, Bapak Ibu menjawab melayani, BNKP, Bapak Ibu menjawab menjadi berkat. Saya akan akhiri dengan kata Tuhan Yesus memberkati dan Bapak Ibu menyatakan amin sambil kita bertepuk tangan. Kita mulai BNKP. Kurang keras, rupanya sudah 5:30. BNKP, BNKP, BNKP. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita berkumpul di sini, di tengah berbagai pergumulan yang sedang dihadapi Sinode BNKP sebagai gereja, dengan segala keterbatasan, serta berbagai perbedaan pandangan yang kadang membuat suasana pelayanan menjadi kurang nyaman. Rapat pendeta ini mengingatkan bahwa kita semua adalah manusia. Sekali lagi, semua kita yang pendeta adalah manusia yang membutuhkan Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada jabatan, tidak ada kelompok, tidak ada kepentingan. Yang ada hanyalah hamba-hamba Tuhan yang datang mencari hikmat, kekuatan, dan tuntunannya. Mungkin tidak semua persoalan selesai dalam rapat pendeta ini. Juga tidak semua perbedaan langsung menemukan titik temu. Namun ketika kita bergumul dalam doa bersama, hati yang keras dapat dilembutkan, harapan kembali dapat dinyalakan. BNKP sebagai gereja Tuhan telah melewati banyak tantangan sepanjang perjalanannya. Ada masa-masa sulit yang pernah dilalui. Ada sejarah perpisahan dan saling menjauh, baik antara pendeta maupun warga jemaat. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja ini.
Kita semua percaya Tuhan yang telah menuntun gerejanya BNKP sampai hari ini akan tetap memegang dan memimpin gerejanya ke depan. Kiranya doa-doa yang dinaikkan selama pelaksanaan rapat, percakapan dalam pergumulan yang sama untuk berbagi suka dan duka, kesuksesan dan kegagalan, perdamaian dan konflik terus menuntun kita untuk hidup dalam kerendahan hati, saling memahami, saling mengampuni, dan keberanian untuk menempatkan kepentingan Kristus di atas kepentingan diri sendiri. Sebab gereja BNKP akan tetap kuat selama para pendeta dan warga gereja BNKP tetap mau berserah diri di hadapan Tuhan. Rapat pendeta hanyalah sarana bagi kita untuk bersujud dan berdoa bersama kepada Tuhan. Kita menyediakan waktu dan tempat di mana kita berdoa bahwa yang pertama, Tuhan masih memberi waktu bagi kita melayaninya, walaupun begitu banyak hal di mana kita tidak layak. Yang kedua, warga gereja BNKP tetap hidup dalam iman. Kita doakan persekutuan dan menjadi berkat bagi dunia. Dan yang ketiga, mempersiapkan masa depan pelayanan BNKP yang lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Keempat, agar kita sebagai pendeta mengakui dosa dan kekurangan-kekurangan kita dalam pelayanan, serta berbagai sungut-sungut yang ada agar Tuhan mengampuni kita. Rapat pendeta BNKP adalah pertemuan di mana setiap kita berbagi pengalaman satu yang lain, menghadapi berbagai masalah-masalah dalam pelayanan. Rapat pendeta bukan adu argumen dan melontarkan kritik yang merusak tatanan pelayanan. Sebab Bapak Ibu, gereja bukan tentang kita, tetapi tentang Allah yang maha tinggi. BNKP ini bukan tentang kita, sekali lagi, tetapi tentang Allah yang maha tinggi. Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berdiskusi. Biarlah rapat ini menuntun BNKP menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan. Dengan kasih Tuhan, saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Hari ini, hari Selasa, 23 bulan Juni 2026. Kita membuka rapat pendeta BNKP dalam nama Allah Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam rohnya Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya persilakan kita semua duduk. Yahoo! Kami ucapkan terima kasih penggembalaan yang disampaikan oleh Bapak Eforus BNKP. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri rangkaian acara ini, maka sebagai tanda terima kasih dari BNKP atas kehadiran Bapak Ibu pada saat ini, dengan segala hormat kami mohon nanti ke depan Bapak Sekum PGI mohon mengambil tempat di depan. BPH KNLUF Indonesia kami mohon juga bisa hadir di depan. Bapak Wali Kota Gunung Sitoli atau yang mewakili, Bapak Bupati Nias Utara, Bapak Bupati Nias,
atau yang mewakili, Bapak Bupati Nias Selatan atau yang mewakili, Bapak Bupati Nias Barat atau yang mewakili, mohon berkenan mengambil tempat di depan ini. Kami juga Bapak Kapolres Nias atau diwakili oleh Kabak Ops, kami berharap bisa ke depan. Kemudian juga Bapak Dandim 021 Nias untuk berkenan mengambil tempat di depan.